apapun walaupun lo nggak bisa pun gitu, tapi ya lo harus kayak punya power-nya 2. Gue tahu lo hebat bisa gitu kan, tapi ketika Tuhan juga lo tetap minta berdoa apa sama Tuhan juga kencang berbarengan, itu larinya akan lebih cepat gitu. Jadi pesan gue, pejuang-pejuang itu ketika lo udah di titik kayak gimana pun atau apapun, tetap aja lah lo minta gandengan Tuhan lo buat tetap nemenin lo gitu. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Skopi ini gitu. Halo, balik lagi di Pikes from Home, masih sama gue, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin lo lagi, yang minggu kemarin gue sempat vakum. Sorry banget, memang udah banyak yang nanyain juga di DM, kenapa sih kok minggu kemarin gak tampil? Karena kebetulan gue lagi sakit, demam berdarah, jadi buat teman-teman stay safe, jaga kesehatan terus, jangan sampai sakit ya. Alhamdulillah gue udah sembuh, kebetulan dengan topik hari ini, banyak bisnis buat apa? Nah, pas banget gue kedatangan salah satu narsum yang gue susah banget ngajaknya. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini dia mau nemenin gue. Well, ada ceritanya kenapa gue mau ngajak narsum ini, karena ini cukup relate ya dengan kehidupan kita yang sekarang, di mana UMKM itu sangat berjaya. Nah, kita langsung aja kali ya ke tamu kita. Halo, ada Putri di sini. Hai semuanya. Halo Putri. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai kali ya Put ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Putri. Ini Putri yang biasanya gue panggil Nobi. Silakan Put. Ya, perkenalkan nama gue Putri. Biasa gue dipanggil sama teman-teman gue Nobi. Gue sekarang menjalankan bisnis sehari-hari gue. Apa lagi ya? Ya, gue suka olahraga. Asik. Ya, anak muda pada umumnya lah. Asik. Nah, keren ya. Gue ini selalu berusaha untuk ngajakin Nobi ngobrol-ngobrol bareng santai sama gue. Cuman nggak pernah terrealisasi karena Nobi ini mungkin sibuk atau mungkin Mbak Nobi ini pemalu. Kita gini aja kali ya, startnya adalah kenapa gue mau ngajakin Nobi di sini, karena Nobi adalah salah satu pelaku UMKM. Bisnisnya banyak banget dan itu menarik banget kalau kita bahas satu-satu ya, Bi ya. Amin. Bi, oke, gue mau tanya. So far gimana pandemi treating your life? Gue rasa semuanya ngalamin ya, dari atas bawah gitu. Yes. Bisnis yang besar sampai bisnis yang kecil gue rasa ngalamin. Tapi kalau kita mikirin yang ada stres ya, jadi ya jalanin aja lah. Rezeki kan pasti ada aja. Iya, keren. Bi, gue kemarin sempat mungkin lo mau breakdown gak sih Bi? So far bisnis apa aja sih so far yang lo punya, yang lo jalanin sekarang? Gue pertama itu bisnis gue travel. Nah, pandemi ini lagi ini banget kan. Terus kedua gue punya vakum tungau. Oh ya. Vakum tungau. Setelah itu gue ada telur. Jadi gue sistem telur itu gue bikin delivery telur kayak Aqua Galon. Terus gue invest di aplikasi Minutes Barber. Oh, nah ini cukup relate terus ya. Biasa lah, terus yang lain-lain pasti anak main kripto ya kan. Wih. Lagi coba trading ya gitulah. Keren. Bi, kalau kita breakdown satu-satu kali ya. Gua itu pertama kali ngobrol sama lo memiliki salah satu bisnis si travel ini. Itu gimana Bi? Ceritain dong Bi, lo sejarah milestone-nya kenapa tiba-tiba lo bisa starting kick off bisnis travel ini. Kalau kenapa travel, mungkin karena gue suka traveling awalnya kan. Nah setelah gue lulus kuliah itu gue coba bisnis sekolah kan waktu itu. Playgroup itu. Ternyata bukan passion gue di situ gitu. Jadi gue kayak coba apa ya yang bikin gue kerja tapi gue nggak capek dan gue happy gitu kan.
gue suka traveling, ya udah akhirnya gue coba buka travel agent ini. Hmm. Awalnya kalau travel itu Awalnya tapi berjaya kan lo, Bi ya? Sempat berjaya kan? berjaya lah, alhamdulillah lah. Ya namanya bisnis pasti ada masanya ya, ada masanya gitu. Oke. Selanjutnya mungkin gue pengen tanya ke Tungau. Bisnis sedot Tungau. Ini yang kemarin tuh kalau nggak salah jadi gue sempat menggunakan jasa dari bisnis lo ini dan staff lo tuh rapih ya. Itu lo awal kepikirannya gimana sih tiba-tiba lo, gue mau bisnis Tungau lah. Itu kan cukup berseberangan ya dari bisnis lo yang sekarang nih ya. Iya benar. Jadi awalnya partner gue tuh rumahnya di demo sama mesin Tungau ini. Terus sebelumnya dia udah suka pakai jasa itu. Lo bayangin deh, satu rumah itu bisa ngabisin sekitar 1 jutaan. Kalau semuanya ya yang lo vakum dari mulai berapa tempat tidur kamar ya kan, terus hordeng, terus apa sofa gitu kan. Terus pas dia di demo dia bilang gitu, mahal deh kalau vakum, dia bilang gitu kan. Terus kenapa nggak kita bisnis ini tapi dengan harga yang lebih murah? Lo bisa lihat gitu, maksudnya price list gue tuh emang di bawah harga pada umumnya gitu kan. Dia bilang jadi happy tuh ibu-ibu yang mau vakum, yang tadinya dia aja mau vakum sebulan sekali karena dengan harga yang segitu mahalnya jadi nggak jadi kan. Iya. Terus dia bilang kenapa kita nggak bisnis ini tapi kita dengan harga yang murah, jadi mereka bisa vakum setiap bulan gitu kan. Oh ya udahlah, kalau gue kan emang punya plan buat punya banyak bisnis kan. Oh ya udah gue comot salah satu. Ya udah kita coba itu gitu. Nah so far tuh gue juga udah alhamdulillah punya cabang di Bandung gitu. Jadi vakum ini tuh menurut gue memang dibutuhkan ya. Karena orang kan nggak sadar perbedaan Tungau sama si debu itu kan. Ya ternyata di pandemik ini masih banyak orang yang mau vakum gitu. Menolong di bisnis si travel tadi kan gitu. Awalnya Tungau itu sih. Oke. Terus? Ya awalnya Tungau itu. Kenapa kita bikin Tungau? Karena tadinya mesinnya demo aja. Terus tiba-tiba kepikiran beli. Terus ya udah kita kembangin. Gitu. Oke, berarti hitungannya ini blessing in disguise lo ya. Lo berarti kick off di Tungau. Maksud gue Tungau lo ini bisa membantu lo, bisa menolong lo dari bisnis lo yang lagi lesu mungkin ya, siapa namanya? Si travel ini. Tapi memang selesu itu Bi pada saat pandemi. Wah, bukan lesu lagi. Kantor gue aja yang tadinya maksudnya sewa itu sampai udahlah daripada bayar sewa ya mendingan tutup dulu aja sementara karena emang udah nggak running untuk pertama orang datang ya kan, kedua juga pegawai gue masih bisa di rumah kan gitu maksudnya. Jadi sangat berdampak. Gitu. Lalu kalau misalkan kita tarik lagi deh ke bisnis lo yang si Tungau ini. Walaupun di tengah pandemi yang melanda, tapi tetap masih banyak aja yang pakai jasanya. Iya, gue juga cukup terkejut ya sama orang-orang di Indonesia. Maksudnya kalau lo lihat deh, mereka ketakutannya apanya gitu kan. Awal-awal tuh memang kayak nggak juga sama kayak travel, tapi nggak separah travel ya. Nah, tapi makin kesini gitu, gue bisa bilang dampaknya mungkin dari 100 cuma jadi sisanya 70% ya, nggak sampai kayak harus gue ngalamin 30% gitu. Ya thanks God ya, itu maksudnya ya alhamdulillah rezekinya begitu gitu. Dan alhamdulillahnya pun juga masih jalan ya sampai sekarang ya. Masih jalan alhamdulillah. Gitu. Nah, Bi, ada satu lagi bisnis lu nih yang menurut gue nih cukup berseberangan ya sama si travel lu, dan salah satu lagi apa tadi barusan Tungau lu ini. Nah, lu ini di sini menjalankan sebuah bisnis telur. Coba deh, Bi, ceritain deh, Bi. Gue pengen tahu nih ceritanya. Start kick off-nya itu gimana? Ini sih lucu ya. Jadi tahun 2018 kayaknya gue ngalamin di travel gue tuh adalah masalah gitu kan. Terus gue tuh kayak stres gitu, kayak aduh mood gue kok nggak enak di sini gitu, ngerjain travel apa gitu kan.
terus gue harus kayak puter otak gue ngapain nih, harus buat sesuatu yang lain nih gitu kan, yang lain gitu kan. Terus gue pikir apa ya yang gue buat dengan modal yang minim, gue bilang gitu kan. Nah, gue kepikiran telur sih. Jadi gue tuh suka menciptakan sesuatu yang kayak di luar out of the box gitu loh, nggak kayak gue mikir aqua galon semua orang itu kan diantar ya. Aqua galon tuh sama telur kan mahalan murahan aqua galon gitu. Tapi kan orang mau lo nganterin, iya nggak sih? Karena apa? Karena bakal terus gitu, penjualan itu terus gitu kan. Gue mikir resikonya sama, aqua galon itu kan berat ya. Telur itu pecah gitu. Jadi kenapa gue nggak servis orang-orang di Indonesia yang manja ini dengan delivery telur gitu. Sebenarnya sih itu. Terus yang kedua itu gue bilang setiap rumah tuh kayaknya punya Windows ya, laptop apa gitu. Maksudnya gue bilang kalau setiap rumah pasti juga ada telur di kulkas. Nah itu hal yang menurut gue market itu pasti besar lah, banyak lah, ya nggak sih? Lo mau dari kalangan mana gitu, kayaknya nggak mungkin deh nggak makan telur. Iya, gue makan telur. Dan kayaknya nggak mungkin juga gitu, maksud gue kan itu kan kebutuhan primer gitu. Dan lo came up filling the gap yang membuat orang-orang yang tadi lu bilang, orang-orang yang tadinya gimana ya, gue cara filling the gap orang-orang yang mager ini gitu kan. Sebenarnya sekali dikasih kan keterusan ya, manja ya biasanya ya gitu. Jadi apa sih kayak sekali, Bu mau beli telur nggak gitu, terus oh iya di mana berapa gitu, udah nggak usah nanti diantar gitu. Sekali gitu kan, 2 kali, besok ngapain mereka ngangkat beli telur gitu kan. Even di lo mau ke toko swalayan juga sebenarnya kan resiko untuk pecahnya males lah, maksudnya juga ini kan orang kan. Nah hal-hal kayak gitu sih yang gue concernnya untuk nyaman, mereka nyaman, terus mereka juga kayak happy ya kalau dianterin kayak gitu kan, happy gitu. Jadi menurut gue ya sekali gue jual sama orang pasti itu akan terus-terusan sih. Yes. Well, kita ngomongin telur gitu ya. Lu nggak pernah kepikiran gitu dia? Kalau kita ngomongin bisnis telur, lu hitungannya bentukannya resell atau gimana nih sekarang? Kalau gue boleh tahu. Iya. Resell. Nah, lu pernah kepikiran nggak sih Bi kalau misalkan, iya ini sebetulnya diskusi kita malam-malam sih ya. Kalau kita ngobrol di luar di luar maksudnya di luar dari si Pikes ini kita pernah ngobrol gitu ya. Kita pernah ngobrol ngomongin soal, Bi lu kenapa sih lu nggak start coba lu bikin ternak ayam sendiri atau lu bisa jadi sumbernya gitu? Iya. Pasti ya mungkin insya Allah akan ke arah sana ya. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh, karena butuh selain waktu yang pasti lo akan lebih makan waktu di bisnis itu kan, karena jagain makhluk hidup tuh nggak gampang kan gitu. Walaupun lo punya pegawai lah di situ gitu. Terus dari gitu ternak juga kan biayanya nggak murah gitu kan. Jadi kalau gue invest di satu tempat yang menurut gue besar tuh, gue lumayan kayak berpikirnya berkali-kali ya gitu. Kayak gue pernah bilang deh gitu, sometimes lo modal kecil sebenarnya lo bisa dapetin profit yang juga besar gitu. Kenapa lo harus bermodal terlalu besar kalau lo bisa dapetin dengan profit yang sama atau selisih sedikit gitu kan. Mending gue pecah buat yang lain gitu. Masih kepikiran saat ini kayak gitu, karena masih banyak yang bisnis yang gue pengenin gitu. Apa aja tuh Bi bisnis yang lo pengenin Bi? Gue pengen suatu saat gue pengen punya cucian motor, bukan cucian mobil sih tepatnya, cucian motor. Itu simpel ya menurut gue. Ya nggak sih? Gue tuh juga gini gue orang yang nggak suka tergantung sama orang. Setiap bisnis yang gue punya itu gue kayak, gue harus masih bisa nih ketika pegawai gue nggak ada gitu. Nah gue masih sanggup sih nyuci motor menurut gue. Jadi kayaknya itu salah satu yang akan gue buat ke depannya gitu. Ya apalagi ada di listnya lah beberapa bisnis yang gue pengen. Iya.
lucu sih ya. Kalau gue ngelihat seorang putri yang gue biasa panggil Nobi gitu ya, gue melihat sosok dari karakter Nobi ini, gue ngeliat hidupnya tuh enak gitu loh, easy going gitu. Padahal sebenarnya di balik itu adalah dia seorang entrepreneur gitu loh, dan dia pengusaha UMKM. Dan gue ngeliat dari mulai lu jualan telur, dan kalau nggak salah telur lu tuh udah hampir 1 Emerald Bintaro District tuh ya menggunakan telur lu tuh ya. Amin, amin, amin. Lo nggak beneran, even sampai mungkin nyokap gue juga langganan kayaknya sama lo. Benar sekali. Nah, gue ngelihat dari satu sisi Nobi, gue pernah ngobrol di off air gitu ya. Gue pernah bilang sama Doi, Bi, lu kenapa nggak begini, kenapa lu nggak begitu gitu. Dan satu hal yang menarik dari seorang Putri adalah, Putri bicara sama gue punya cita-cita. One day gue mau punya 10 bisnis. Coba deh Put, boleh lu sharing ya Put yang ini Put? Karena ini menarik banget loh Put untuk lu. Nah, itu sih gitu. Kalau orang bilang, lo nggak kok bisnisnya telur, kalau bisnisnya cucian motor gitu kan, kayak yang gitu ya, yang maksudnya yang bisnis nggak profit, yang jeder-jeder gitu kan. Nah, ini berkaitan nih sama gue pengen punya 10 bisnis. Kenapa gue mau punya 10 bisnis? Kita hitung simpel aja lah gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngejar 10 juta dari setiap bisnis gue cuma cukup ngejar target 1 juta dari setiap bisnis gue. Oke. Gue punya 10 bisnis, gue berarti punya income 10 juta. Ya. Nah, dari 10 juta itu, dari 10 bisnis gue itu, setiap bisnis itu gue pengen punya 10 cabang. Oke. Nah, dari 1 cabang itu tetap targetnya gue cuma targetin 1 juta ke setiap pegawai gue. Jadi 1 cabang 10 berarti gue dapat 10 juta dari 1 bisnis. Kalau gue punya 10 berarti gue punya 100 juta. 100 gitu. juta. Nah, iya gitu. Jadi gue cuma mikir lebih mudah lo neken 1 bisnis, lo neken untuk mereka target 10 juta atau 1 bisnis dengan 1 juta. Lebih mudah neken bisnis 1 juta sih. 1 juta. Kita ngomong 1 juta itu baru taruhlah 1 tahun gitu, itu 1 tahun buruk-buruknya gitu kan. Tapi kan kalau ini buat salah satu hari tua gue gitu kan, ya masa sih lo sampai punya bisnis 5 tahun menghasilkan cuma 10 juta, ya 5 juta lah misalkan ya kan, 10 tahun ke depan gitu kan satu bisnis. Jadi gue bisa dapat berapa? 500 juta gitu. Kita nggak pernah tahu kalau mereka yang satu ada yang 8 sebulan, ada yang 3 juta, ada yang 8 juta gitu. Jadi ya gue berharap tembus 1 M gitu dari 100 yang sesimpel itu gitu. Amin. Gue sangat-sangat mendoakan. Nah, kenapa makanya yang dikejar adalah receh ya dalam arti bisnis cucian motor gitu kan, apa gitu kan. Itu nggak bikin terlalu ribet nggak untuk kayak gue ngeceknya, manage-nya gitu. Ketimbang gue punya bisnis yang besar, yang terlalu matang, yang apa gitu kan, untuk ngejar 1 M itu waduh pusingnya, pegawainya, maksudnya muter otaknya, ya nggak sih? Ketimbang lu ngurusin cuma sekedar telur, sekedar misalkan cucian mobil, atau kafe, coffee shop gitu, atau toko emas misalkan, kan nggak seribet kayak gue punya bisnis hotel, di mana target gue ya sama 1 M misalkan, gitu sih menurut gue. Keren sih, gue sangat-sangat salut nih dengan jawaban lo yang ini nih. Karena apa ya, literally gue melihat lu daily gitu ya. Di saat gue berangkat ke kantor, gue hanya melihat lu tidur-tiduran aja. Tapi guys, buat yang nonton, ini serius ya. Gue sama Nobi itu kurang lebih rumah gue bersebelahan lah sama si Nobi atau Putri yang biasa gue sebut panggilan kesayangan gue Nobi gitu. Nah, si Nobi ini literally tiap hari gue tidak pernah melihat dia bekerja. Cuman duitnya nggak habis-habis bro. Dan itulah amin. The power of pengusaha ya. Amin. Nah Bi, menarik nih. Tadi sempat lo ngomongin mention tentang salah satu bisnis lo yang cryptocurrency. Gimana tuh Bi? Lo udah terjun ke arah sana kah atau gimana Bi? Gue sih lebih kalau kripto itu buat gue siapin untuk pensiun ya. Ya gue
Jadi gue ngalamin si Bitcoin itu dari 70 juta dan sekarang udah di angka 600 sekian gitu kan. Nggak tahu deh hari ini berapa gitu kan. Nah, gue positif tinggi sama si kripto ini gitu. Apa yang gue beli sekarang buat pensiun gue positif sih gitu. Makanya kalau kripto itu gue kayak main di gue belinya koin-koin yang bukan Bitcoin lagi, HOT, Doge yang masih murah-murah tuh, yang masih murah-murah. Tapi gue tabungin tuh kayak misalkan gue punya contoh lah, gue punya hari ini 100.000 gitu kan. Nah, gue bisa tuh beliin si HOT itu 50.000 gue bagi gitu kan. Nah, tapi itu buat nanti target gue mau punya koin HOT misalkan sampai 1 juta untuk pensiun gue gitu. Kalau kripto gue lebih buat kesana sih gitu. Gue menyiapkan untuk pensiun gue gitu. Well, lo nggak terjun di investasi sektor properti gitu, Bi? Nah itu gue bilang ya. Jadi kalau target gue properti itu buat pensiun adalah, gue pernah cerita nih kayaknya, gue pengen punya 12 properti. Entah itu ruko, entah itu apartemen, entah itu apa. Memang sebetulnya gue mau mancing lo untuk ngomong ini sih, Bi. Karena ini... Iya. Kan kalau kita pengusaha itu kan nggak ada dana pensiun kayak orang kerja ya gitu kan. Jadi gue harus menyiapkan hal-hal yang kita nggak akan pernah tahu ke depannya gitu kan. Dengan 12 properti yang gue maksud tadi gue bilang misalkan gue punya rumah gitu kan dengan disewain 1 bulan itu sekarang misalkan cuma 20 juta ya, 20 juta. Terus gue punya ruko yang disewain misalkan 30 juta gitu kan. Ya pokoknya ada 12 properti lah yang akhirnya gue punya. Nah itu akan jadi pensiun gue tiap bulan itu, 1 ruko itu bayar untuk 1 tahun kan. Nah kalau ada 12 kan ya tiap bulan lo misalkan 30 juta misalkan ya di dana pensiun kita kalau pola hidupnya cukup, gue rasa cukup lah gitu kan. Dengan segitu, ya tapi lo kan lo udah nyiapin kayak ya next kalau misalnya gue udah punya anak, untuk anak memang udah disiapin gitu, itu untuk cuma untuk pribadi gue misalkan ya cukup lah menurut gue gitu. Belum tak lagi tadi ya yang gue harapkan adalah bisnis gue tetap jalan sampai gue tua gitu, tapi gue kayak menyiapkan ini loh gue, plan A, plan B gitu, plan C untuk kedepannya gitu. Kayak salah satunya si kripto. Kayak long term, short term gitu masuk nggak sih ke ini lo? Lagi gue gitu pengen gue kayak gue bilang kan gue lagi coba trading gitu, trading harian aja kayak lo dapet sehari berapa sih untuk harian lo gitu. Terus nanti ada bulanan lo, ada tahunan lo gitu. Gile. Keren ya Nobi ini ya. Well, nih sebelum gue memasuki ujung acara, biasanya sih gue ngajakin teman-teman gue yang ngobrol santai sama gue tuh biasanya kita ngayal babu. Enak kali kalau kita ngayal babu ya, Bi? Boleh. Bi, lo ada wishlist apa, Bi, yang belum kesampaian, Bi? Banyak lah. Apa tuh, apa? Gue pengen punya rumah makan tuh yang gratis buat orang loh. Kenapa gitu, Bi? Gue baca ya waktu itu gue baca di salah satu majalah atau koran, lupa lah gue gitu ya. Dia bilang sebenarnya orang terkaya adalah si A. Majalah itu bilang gitu kan. Terus gue bilang kenapa gitu kan. Terus dia baca setiap hari dia ngasih makan sekitar 400 atau 200 piring gratis untuk orang-orang gitu. Terus gue cuma kayak itu kan konsepnya beda-beda ya untuk setiap orang ya gitu. Nah menurut gue kalau misalkan kayak buat gue gitu, ketika gue kaya tuh kalau gue bisa makan, gue bisa ngasih makan orang. Ketika gue bisa umroh, gue bisa umrohin orang gitu. Ketika gue haji, gue bisa hajiin orang. Itu konsep kaya menurut gue. Gue sering ngomong gak sama teman-teman gue gitu. Kalau mau ngomongin pribadi buat gue ya, gue rasa 5 juta cukup kok sebulan. Bahkan mungkin lebih. Kalau gue pribadi udah gue aja gitu kan. Tapi ya itu cita-cita gue ke depannya, gue pengen tadi gue bilang ketika gue bisa ngaji, gue pengen buka sekolah ngaji gratis buat orang. Makanya gue segitunya pengen kaya karena banyak lah yang gue pengen buat gitu. Lo pengen jadi
Lo pengen diri lo berguna untuk orang lain. berguna buat orang lain. Ya mungkin tepatnya. Sampai gue mikir gini loh, enggak. Nanti pun kalau gue belum bisa berguna, ketika gue mati, ada kan kalau misalkan kita meninggal kita bisa sumbangin mata gitu kan, atau ini kita kan organ tubuh kita. Itu salah satu yang akan gue lakuin sih. Seriusan Itu lo, salah Bi? satu. Iya. Cuma gue belum dapat respon dari keluarga gue aja nih. Kemarin gue padahal udah di grup gue bilang, boleh nggak nyumbangin mata kalau udah meninggal gitu kan, bisa ya di Indonesia itu nanti di belakang KTP lo ada ininya gitu. Donor Terus gitu boleh ya. nggak ada respon keluarga gue, nyokap gue juga kayaknya nggak setuju nih. Tapi gue akan ngomong lagi sih sama mereka. Mohon maaf, gue juga bingung sih gue responnya. Gue kalau lo sebagai keluarga gue juga akan bingung responnya. Gimana ya itu jawabannya? Oh. Adik gue aja bisa kayak nyumbangin rambutnya buat orang kanker gitu kan. Maksud gue, oke lah lo masih hidup gitu kan, dan memang nggak berguna, rambutnya sudah nggak berguna gitu karena mau pendek. Kenapa gue nggak direspon? Karena kan itu gue udah juga meninggal gitu. Jangan maksudnya itu kan nggak, gue ngerti sih maksudnya, jangan membatasi lah gitu untuk untuk sesuatu yang lebih baik. Perasaan hal-hal yang kayak gitu kan yang menghambat sayang. Jadi itulah berguna tuh menurut gue begitu. Nah kenapa kita makanya gue suka nyolek temen gue gitu. Kita tuh harus kaya karena begitu. Tapi kalau kita doang gue rasa lo pada cukup kok gitu. Ya nggak sih? Setuju nggak sih lo? Iya, gue setuju deh untuk itu deh. Selama bisa berguna untuk orang lain, luar biasa lo. Nobi, mungkin ada pesan-pesan dari lo buat teman-teman kita di luar sana yang masih struggling di masa PPKM ini? Nah, kalau gue yang pertama adalah untuk pejuang-pejuang pengusaha gitu. Gue pun bisa, alhamdulillah sampai titik ini gitu. Percaya deh, nggak lepas daripada Tuhan gitu. Sehebat apapun lo, segimanapun gitu. Maksudnya, apapun, walaupun lo nggak bisa pun gitu, tapi ya lo harus kayak punya powernya dua. Gue tahu lo hebat bisa gitu kan, tapi ketika Tuhan juga lo tetap minta berdoa apa sama Tuhan juga kencang berbarengan, itu larinya akan lebih cepat gitu. Jadi pesan gue, pejuang-pejuang itu ketika lo udah di titik kayak gimana pun atau apapun, tetap aja lah lo minta gandengan Tuhan lo buat tetap nemenin lo gitu. Buat masalah untuk soal COVID ini, udah bisnis tuh udah bikin stres, jadi lu jangan mikirin ke keadaannya gitu, ke masalahnya gitu. Katanya gembok yang besar aja kuncinya kecil kan. Gitu. Jadi kalau lu punya masalah jangan mikirin itu besarnya, COVID-nya, gedenya gitu. Jadi udah jalan aja sih menurut gue. Gitu. Luar biasa. Dari seorang Putri. Keren Put, thank you banget lo Put, lu udah mau meluangkan waktu lu untuk ngobrol-ngobrol santai bareng sama gue. Dan Sama-sama. buat sobat Pikes dan Pinvestor, kita happy banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai membahas tentang masalah PPKM. Gimana sih, apa sih yang harus kita lakuin? Intinya adalah jadilah berguna untuk orang lain. Kurang lebih gitu ya Put ya? Iya, biar semangat kerjanya. Amin. Oke, kalau gitu mungkin nggak terasa ya, udah setengah jam juga nih. Waktu kita juga yang memisahkan ya Put ya. Thank you banget lo Put, udah mau main-main, udah mau ngobrol-ngobrol santai bareng sama gue. Sama-sama, thank you juga udah diundang. Sama-sama Putri, mudah-mudahan lancar terus bisnis tungaunya, bisnis telurnya, dan mudah-mudahan project bikin bengkel cuci motor lancar. Amin. Oke, buat Picaster dan Sobat Pinvest, jangan lupa dengerin ngobrol-ngobrol santai kita dengan narasumber yang pastinya memberikan inspirasi dan menambah wawasan. Tonton kita di YouTube, dengerin kita di Spotify, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di komen. Gue Ingga Putra. Gue Putri. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Dadah. Thank you. Sama-sama.